Ter seorang selebritis. Niat ingin mencari gembala yang hilang. Malah mendapatkan hidayah. Nama oleh orang tua saya Teresia Ebena Ezeria Boru Pardede. Dulu waktu kecil kadangkala dipanggil Butet, tapi saya jarang nengok. Dan teman-teman saya lebih sering manggil saya Tere. Dan ketika saya berkegiatan berkesenian di dunia publik dikenal dengan nama Karel. Tapi ibu saya sendiri dulu sering memanggil saya Teresia. Dan ketika saya memutuskan untuk memilih Islam sebagai jalan hidup, saya menambahkan surat An-Nisa yang jadi inspirasi sebagai nama depannya. Jadi sebelum saya uh, aktif di dunia keartisan, qadarullah Allah udah memperkenalkan saya dengan Islam. Jadi waktu saya kuliah waktu itu di salah satu perguruan tinggi negeri di Depok, saya diizinkan Allah untuk berdiskusi dengan salah seorang teman saya yang neneknya adalah seorang mualaf, tapi dia sudah Islam ya gitu. Kita membahas tentang topik yang agak seru waktu itu sebagai anak kampus ya, membahas tentang eksistensi alam semesta dan siapa pemiliknya. Karena waktu itu saya sudah katekisasi juga waktu itu dan sudah didogmakan dengan optimal bahwa konsep Trinitas adalah uh, apa tiga dalam satu, ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, dan itu terus menerus di apa ya di internalisasi ke dalam pemikiran saya. Maka saya merasa punya tanggung jawab untuk mengembalikan domba-domba yang hilang. Saya melihat teman saya tadinya domba yang hilang gitu. Tapi memang sebenarnya waktu saya masih SMP saya pernah mempertanyakan beberapa hal tentang posisi Nabi Isa di dalam Bible. Karena kan Nabi Isa yang jelas itu berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada Tuhan dan doanya Bapa kami, doa kepada Bapaknya. Dan iya, dan yang saya ingat itu surat Markus 12 yang ada 28 di surat plus 21 itu kan jelas jawabannya bahwa yang harus disembah itu Allah yang Esa. Dan itu sesuai juga dengan hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu di Keluaran 20. Jadi waktu itu ketika saya menyampaikan itu ke guru agama saya dulu, karena saya di kesusteran, saya guru agamanya juga suster, saya tanyakan itu. Dan ketika saya tanyakan kenapa Yesus disalib juga malah menanyakan Eloi Eloi lama sabaktani, kata suster saya kurang beriman karena mempertanyakan hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran manusia. Jadi saya waktu itu, sejak itu saya nggak berani nanya lagi karena saya pikir sudah waktunya kalau udah urusan bicara tentang ketuhanan Yesus ya udah, bukan harus dipertanyakan. Qadarullah, teman saya ketika kita sedang berdiskusi tentang eksistensi kehidupan dan siapa pemilik alam semesta ini, dia mengatakan jangan khawatir, Yesus juga kita akui loh. Saya pikir bukannya kamu mengakuinya. Dulu saya belum menyebut dengan nabi, malah Muhammad gitu saya bilang. Iya, tapi Nabi Muhammad itu nabi terakhir kami, dan Yesus juga nabi. Maksudnya iya, Yesus kita akui sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Kalau nggak percaya lihat aja Al-Quran. Kalau dari situ saya memulai riset tentang siapa sebenarnya Yesus yang ada di Al-Quran, dan itu yang mengantarkan saya alhamdulillah ke jalan tauhid ini. Saya sudah bersyahadat, yang saya rasakan adalah saya tenang dalam pemahaman, saya sudah tahu siapa Tuhan saya. Subhanallah. Kalau dulu bingung ini yang mana satu dari antara yang tiga gitu. Tapi alhamdulillah dengan membaca terjemah Al-Quran waktu itu, Allah mudahkan mendapat ilmu juga dengan beberapa buku referensi. Salah satunya adalah bukunya Ustadz Ahmad Didat, The Choice. Lalu juga ada buku Asal Usul Manusia yang ditulis oleh Profesor Maurice Bucaille yang menemukan jasadnya Fir'aun yang ditenggelamkan di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Dan ada beberapa buku lainnya yang akhirnya makin memperjelas gitu. Dan alhamdulillah sejak itu saya merasa tenang. Tapi qadarullah Ustaz, saya belum kafah lah ya, bisa dibilang begitu. Dari tahun 2000 saya bersyahadat, qadarullah tahun 2013 saya mendapat
kode keras dari Allah ketika melihat ayah saya yang sebelumnya saya kenal ayah saya itu seorang Kristiani, lalu ternyata dia juga bersyahadat, tapi di ujung hidupnya sebelum berpulang qadarullah cabut hidayah menjadi orang yang mundur ke belakang. Nauzubillah. Itu yang membuat saya berpikir keras dan alhamdulillah ketemu di suratnya Al-Baqarah 208 yang sudah dia harus kafah ya. Kafah ya. Nah, disitulah yang menjadi titik balik saya, lalu saya memperbaiki semua, saya tutup aurat dan alhamdulillah dari situ Allah izinkan saya ketemu salah satu mursyidah yang memang membersamai saya. Qadarullah baru bulan lalu meninggal dunia. Jadi sama Umi Irma saya diajarkan membaca ayat Al-Quran yang tadinya saya belum pernah bisa selesai. Baca Iqra tuh nggak pernah selesai, Ustaz. Masya Allah. Qadarullah lewat beliau saya diizinkan khatam Quran dan ketemu bulan Ramadan saya diizinkan iktikaf di masjid dan dari situ lengkap sudah Allah kasih dan saya dikasih surprise sama suami ke Tanah Haram. Ternyata ayah saya lebih dulu. Tapi tidak tahu, keluarga nggak tahu kalau beliau sudah Muslim. Iya. Islam itu. Karena waktu itu memang ayah dan ibu sempat separate gitu. Oh gitu. Adik saya seorang yang belajar teologi, Ustadz, ada kelompok pelayanan umatnya masuk ke rumah sakit. Oh begitu. Jadi dan ayah saya salah satu yang ditarget. Jelas ibu saya divonis kena kanker, Ustaz. 2010 akhir sih sebenarnya sudah mulai ada gejalanya dan 2011 itu sudah rajin ke rumah sakit dan di saat yang bersamaan ayah kami juga sakit itu dan saya juga merasakan banyak kepenatan di dalam sana karena memang yaitu pertarungan antara yang hak dan yang batil banyak sekali di dalam sana dan sifatnya kolektif kolegial jadi banyak-banyakan orang baik atau banyak-banyakan orang yang tidak baik gitu. Jadi cukup panjang perjuangannya dan di saat yang bersamaan kedua orang tua saya sakit, qadarullah 2012 ibu saya meninggal. Jadi sebelum non muslim. Tapi yang menarik sebelum ibu saya meninggal itu ibu saya berpesan. Pertama, nak kalau jadi Islam yang taat. Kedua, nak berjuang bisa di mana aja. Dan itu yang insya Allah jadi salah satu bekal saya sampai sekarang bahwa ya memang harus menunjukkan totalitas gitu. Masya Allah. Dan ternyata medan dakwah itu lebih luas lagi daripada sekedar di parlemen. Subhanallah. Makanya jadi, saya mengundurkan diri 2012. Alhamdulillah saya nggak pakai modal, dari segi finansial, cuman biaya operasional. Tapi yang saya dulu tekankan adalah bagaimana ilmu saya kuliahnya memang komunikasi politik dan memang saya dulu berharap dengan ilmu yang saya dapatkan saya bisa bermanfaat gitu. Baik, hidayah itu milik Allah, hidayah bisa datang tapi hidayah juga bisa dicabut kembali. Itu pelajaran yang Allah izinkan ke dalam hidup saya. Alhamdulillah pelajaran hidup itu yang membuat saya semakin yakin bahwa tidak ada kata lain selain kafah dan kita harus memegang teguh tali agama Allah ini sehingga kita pulang nanti bisa menyampaikan kalimat tauhid sebagai penutup hidup kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cita-cita saya cuma satu, mendapatkan ridho Allah dan plus tentunya kalau ridho Allah insya Allah dapat syafaat Rasul. Pesannya cuman sekarang ini kita hidup dalam fata morgana karena hidup yang sejati adalah hidup akhirat. Jangan jual murah akhiratmu hanya demi kondisi dunia yang fata morgana. Jadi jaga terus akidah, jaga terus niat, luruskan semua karena kita ini hanyalah hamba Allah yang mengharapkan kembali pulang ke surganya. Amin. Ya. Kalau kepada saudara-saudara saya yang belum menemukan, mengetahui keindahan Islam, saya selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik segala hati, seluruh hati manusia untuk bisa memberikan hidayah kepada saudara-saudara saya, keluarga saya yang belum mengenal Islam dan diberikan juga kekuatan kepada saya untuk bisa berdakwah tanpa kata, berdakwah dengan akhlak dan perbuatan. Insya Allah itu juga yang bisa dilakukan oleh seluruh umat muslim di Indonesia sehingga
Islam yang ada di Indonesia bukan lagi sekedar Islam narasi, tapi insya Allah menjadi Islam yang benar-benar agama kasih sayang.